Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran informasi gen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai gen terlebih dahulu. Gen. Gen merupakan faktor pembawa informasi genetik atau pembawa sifat keturunan yang diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi atau penggandaan DNA. Maka dari itu, warna kulit dari anak sama seperti warna kulit orang tuanya. Kemudian gen ini juga menjadi protein di mana prosesnya dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein yang berperan dalam pertumbuhan seperti pertumbuhan rambut, kuku, dan lain sebagainya. Setiap sel organisme eukariotik mempunyai substansi genetika berupa kromosom yang mengandung gen. Ciri-ciri gen sendiri yaitu merupakan asam nukleat, memiliki berat molekul yang besar, dapat menduplikasi diri saat interfase yaitu pada subfase sintesis, dan gen ini terletak di kromosom. Serta genetika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen. Nah, dapat dilihat ini kromosom DNA atau gen ini terdapat dalam kromosom, dan ini sentromer, dan ini kromatid. Macam kromosom ada 4, yaitu yang pertama ada metasentrik. Metasentrik ini letak sentromer persis di tengah, sehingga memiliki 2 lengan kromosom yang simetris. Kemudian yang kedua ada akrosentrik. Akrosentrik ini letak sentromer agak ke ujung, sehingga lengan kromosom ada 2 dengan panjang lengan kromosom yang satu lebih pendek. Kemudian yang ketiga ada submetasentrik, letak sentromer agak tengah. Dan yang terakhir ada telosentrik. Telosentrik ini letak sentromernya di ujung, sehingga kromosom hanya memiliki satu lengan saja. Nah, kromosom ini terletak dalam nukleus atau inti sel. Jadi, gen terletak dalam kromosom, kromosom terletak pada nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini mengandung kromatin, nukleolus, dan protein, dan sebagian besar gen tadi. Dan gen ini juga sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Nah, selanjutnya materi genetik ini ada 2, yaitu DNA dan RNA. DNA ini merupakan kepanjangan dari deoksiribosa-nukleik asid atau dalam bahasa Indonesianya yaitu asam deoksiribosonukleat yang disingkat ADN. Kemudian yang kedua ada RNA, ribosa-nukleik asid atau asam ribosanukleat disingkat ARN. Kemudian macam RNA ada 3. rRNA yang terdapat dalam inti sel berfungsi sebagai pembawa informasi atau kode genetik dari DNA. Kemudian yang kedua yaitu tRNA yang berada dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai penerjemah kode genetik dari RNA duta. Yang ketiga ada mRNA yang terletak dalam ribosom berfungsi sebagai mesin peracik sintesa protein. Nah, di sini ada perbedaan dari DNA dan RNA. DNA ini terletak dalam mitokondria, inti, kloroplas, dan RNA terletak dalam ribosom, sitoplasma, dan inti sel. Kemudian rantai dari DNA yaitu ganda atau double helix dan panjang, dan rantai dari RNA yaitu tunggal dan pendek. Fungsi dari DNA yaitu sebagai informasi genetik, sintesa protein, dan fungsi dari RNA yaitu sintesa protein saja. Gula pentosa DNA yaitu deoksiribosa dan gula pentosa RNA yaitu ribosa saja. Basa nitrogen dari DNA purin yaitu adenin dan guanin, pirimidinnya yaitu timin dan sitosin.
Sedangkan RNA purinnya sama, adenin dan guanin, pirimidinnya yaitu urasil dan sitosin. Dan enzimnya DNA polimerase, kalau mRNA yaitu RNA polimerase. Kadarnya tetap untuk DNA dan RNA tidak tetap. Selanjutnya yaitu ini rantai DNA. Ini double helix. Nah, di sini terdapat adenin dan timin dengan 2 ikatan rangkap dan sitosin dan guanin dengan 3 ikatan rangkap. Basa nitrogen ini nukleotida selanjutnya aliran informasi gen dari replikasi DNA replikasi yaitu selanjutnya ditranskripsi ke RNA dan ditranslasi sehingga menjadi protein. Nah, saat replikasi DNA yaitu proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Replikasi DNA, yaitu maksudnya diperbanyak atau digandakan sebelum diwariskan. Dan DNA itu harus sama atau tetap sehingga jika tidak normal, maka selalu diperbanyak. Dalam replikasi DNA ini ada 3 enzim yang dibutuhkan, yaitu enzim topoisomerase yang berfungsi melonggarkan pilihan dan memperbaiki rotasi DNA heliks ganda. Yang kedua ada enzim helikase, mengkatalisis untuk membuka DNA heliks ganda. Yang ketiga yaitu DNA polimerase, mensintesis untai baru 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Tahap transkripsi ini ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dalam inisiasi ini yaitu tempat promotor untuk menentukan kedua untai heliks DNA yang mana yang akan digunakan sebagai cetakan. Namanya promotor berarti di sini terjadi pengawalan transkripsi dimulai. Nah, di sini yang digunakan yaitu warna biru tua yang merupakan RNA polimerase membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Dan yang merah itu merupakan hasilnya, di mana membentuk mRNA tadi. Nah, selanjutnya yaitu tahap elongasi, tempat pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktornya pada untai DNA cetakan. Dan tahap yang terakhir yaitu terminasi, di mana transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Kemudian terminator ditranskripsi yang merupakan suatu urutan RNA dan transkripsi berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi dan melepaskan RNA tersebut. Selanjutnya yaitu memasuki proses atau tahap translasi, di mana tahap translasi ini merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein.
ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Nah, pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, yaitu tadi adenin, urasil, sitosin, dan guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Selesailah dan terbentuk protein tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.